Di video kali ini kita kembali belajar tema 9 subtema 3 muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Modernisasi dalam bidang transportasi. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always no more hope. Transportasi darat dicirikan dengan alat transportasi yang memudahkan manusia. Contohnya, alat transportasi yang memiliki waktu tempuh cepat seperti kereta api dan pesawat terbang. Ayo perhatikan gambar alat transportasi darat pada masa dulu dan sekarang. Alat transportasi darat pada masa lalu masih menggunakan hewan dan alat-alat yang tradisional. Kemudian dibanding dengan alat transportasi darat pada masa kini, ada kereta api, mobil, sepeda motor, dan truk. Dampak positif perkembangan transportasi memudahkan masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian yang kedua, pengirim barang pun dapat dilakukan dengan cepat. Dampak negatif perkembangan transportasi, yaitu semakin banyaknya kendaraan bermotor mengakibatkan kemacetan di jalan dan polusi udara yang berasal dari asap kendaraan. Berikut ini dampak modernisasi alat transportasi darat. Dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, yang pertama, mempermudah distribusi barang karena dapat menjangkau daerah yang jauh. Kedua, memudahkan dan mempercepat perjalanan. Kemudian yang ketiga, tidak menguras tenaga yang berlebihan. Yang keempat, membuka peluang usaha. Dan yang kelima, harganya cukup murah. Kemudian dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Sebaliknya dari dampak positif, yang pertama yaitu meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, menimbulkan perilaku konsumtif, menimbulkan ketergantungan. Yang keempat, menyebabkan polusi suara dan menyebabkan kemacetan. Berikut ini dampak modernisasi alat transportasi darat. Yang pertama, dampak positif terhadap lingkungan. Gas buangan dari kendaraan bermotor dapat dimanfaatkan dalam proses fotosintesis tumbuhan. Kemudian, lingkungan lebih tertata, terutama lingkungan buatan. Dan yang ketiga, interaksi dengan lingkungan sosial semakin baik. Dampak negatif terhadap lingkungan menimbulkan kelangkaan minyak bumi, berkurangnya area pertanian menyebabkan polusi udara. Selanjutnya, modernisasi dalam bidang transportasi air. Transportasi air bermanfaat bagi masyarakat untuk berpindah tempat antar pulau melalui jalur air. Di Indonesia, transportasi air sangat diperlukan. Kemudian, modernisasi dalam bidang transportasi udara. Transportasi udara juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan atau untuk menyingkatkan waktu perjalanan. Namun, kekurangannya dari transportasi udara adalah biaya perjalanannya lebih mahal dibandingkan dari transportasi darat maupun laut. Berikut ini dampak modernisasi alat transportasi air dan udara. Dampak positif terhadap kehidupan masyarakat adalah yang pertama, menjangkau daerah yang sulit. Kedua, mempercepat distribusi barang. Yang ketiga, membuka peluang usaha. Yang keempat, memudahkan dan mempercepat perjalanan. Yang kelima, tidak menguras tenaga yang berlebihan. Kemudian yang keenam, munculnya sarana rekreasi baru. Kemudian dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, meningkatkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, menyebabkan polusi udara. Dan yang ketiga, menimbulkan ketergantungan. Berikut ini dampak modernisasi alat transportasi air dan udara. Dampak positif terhadap lingkungan. Lingkungan lebih tertata, terutama lingkungan buatan. Yang kedua, interaksi dengan lingkungan sosial semakin baik. Sedangkan dampak negatif terhadap lingkungan, yang pertama, merusak ekosistem bawah laut seperti terumbu karang dan ikan. Yang kedua, menimbulkan kelangkaan minyak bumi.
Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi.